mengucapkan syukur. Karena hari ini kami anak-anak-Mu dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Kami sangat bersyukur karena ya kami yakin dengan pertolongan Roh Kudus kami akan pulang dari tempat ini. Kami akan melakukan firman-Mu. Kami akan terus memberitakan akan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Karena itu kami berdoa, siapapun yang hadir di tengah-tengah ibadah ini, Tuhan topang kami, supaya kami tidak bisa dikecoh oleh iblis, yang ingin mengalihkan perhatian kami, yang ingin mengacaukan akan pemikiran-pemikiran kami ketika kami konsen terhadap firman. Kami usir dia dalam nama Yesus. Tuhan tolonglah hamba-Mu juga yang akan menuturkan perenungan ini. Tuhan pakai dia supaya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, firman-Mu saja yang ditinggikan, pesan-Mu saja yang kami boleh muliakan, dan yang kami akan terus komit untuk pegang, untuk kami menghidupinya dan tekun memberitakan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kami tidak sepakat, tapi beberapa rekan hari ini pakai biru begitu ya. Wah, saya juga biru hari ini. Bersyukur ya. Ya, semoga bajunya sama, hatinya sama, memuliakan Tuhan, memuliakan akan firman Tuhan. Ada amin? Ya, itu yang penting, hati sama dalam memuliakan Tuhan. Hati sama di dalam meninggikan akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri, semua berdiri. Saudara-saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke 119 ayat yang ke 105. Saya baru adaptasi ini, saudara ya. Oke, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 119 ayat 105. Kita baca dengan mantap. 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu Wahyu 22 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. 2, 3. Aku bersaksi pada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini, jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Silakan duduk, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ditanya, saudara, apakah ajaran Alkitab itu, saudara, masih relevan bagi kita? Kalau kita ditanya hari ini, saudara, apakah ajaran Alkitab itu masih relevan bagi kekristenan kita? Apakah ajaran Alkitab itu, saudara, masih relevan, masih tepat, masih cocok di dalam keluarga kita? Di zaman hari ini, saudara, apakah jawab kita, saudara, masih relevan? Masih cocok, masih tepat, masih sesuai enggak, saudara? Semoga jawaban kita, saudara, adalah relevan. Ayo sama-sama sebutkan, relevan. Ya, semoga itu jawaban kita. Waktu kita ditanya, saudara, apakah ajaran Alkitab kita hari ini, saudara, kitab suci yang kita pegang hari ini masih relevan? Semoga jawaban kita adalah relevan. Tapi kalau ditanya lagi, saudara, terus ditanya ini, ingat ya, di balik pertanyaan ada kedalaman, saudara-saudara ya. Jadi seringkali orang bertanya, sebenarnya itu juga membawa kita kepada kedalaman. Kalau ditanya, saudara, Alkitab itu relevan, apakah itu hanya sekedar emosi? Apakah kita itu hanya sekedar ikut-ikutan saja, saudara-saudara? Apakah kita hanya sekedar rame-rame saja, saudara-saudara? Seperti anak kecil kalau ditanya gitu ya, kalau di TK, saya ingat dulu karena di sebelah rumah kita, saudara-saudara, ada TK.
Hana Blindo itu saudara-saudara. Lalu ya seringkali saya dengar, siapa yang bantu papa dan mama? Rame-rame katakan saya gitu ya. Siapa yang cuci piring? Saya. Siapa yang bangun pagi-pagi? Saya. Siapa yang bersih-bersih rumah? Saya. Wah, gitu ya. Tapi semoga kita tidak seperti itu, saudara-saudara. Ya. Kita mengakui bahwa Alkitab kita hari ini adalah relevan. Adalah karena satu semangat, saudara, bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Amin. Sama-sama sebutkan Alkitab itu firman Allah. Mengapa relevan? Karena ada satu keyakinan, ada satu kemantapan saudara, bahwa Alkitab kita itu adalah firman Allah. Lalu ditanya terus saudara, apakah itu juga sekedar emosi? Ya sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen ya Alkitab itu ya firman Allah lah. Ini GKT gitu ya, ini gereja reform, ya firman Allah lah. Apakah sekedar itu saudara-saudara? Atau saudara-saudara kita memang benar-benar melek atau ngerti saudara-saudara? Kalau kita ditanya dengan jelas kenapa engkau percaya Alkitab itu adalah firman Allah? Apakah kita punya pegangan yang jelas saudara-saudara? Bahwa sebenarnya kita mengakui Alkitab itu adalah firman Allah karena ada 4P. Itu istilah saya. Ya. Yang ada di situ ada pengilhaman, ada penegasan posisi, ada soal penulisan, lalu ada soal nubuat-nubuat, ya penggenapan-penggenapan nubuat yang sangat tepat. Saya sudah membahas itu beberapa hari yang lalu waktu khotbah di doa malam saudara-saudara di Tumapel itu. Salah satunya saudara, mengapa kita percaya Alkitab adalah firman Allah? Karena soal penggenapan saudara-saudara. Nubuat-nubuat di dalam kitab suci itu saudara-saudara digenapi dengan tepat sekali saudara-saudara. Waktu Yesus dikatakan akan lahir dari seorang perawan, betul peristiwanya saudara-saudara. Lalu dikatakan Yesus akan lahir di Bethlehem. Secara geografi, secara keadaan tidak memungkinkan. Tapi bagaimana Tuhan dengan providensinya, dengan pemeliharaannya menuntun Yusuf dan Maria. Maka kemudian Yesus lahir di Bethlehem. Nubuat itu saudara digenapi dengan tepat. Tidak meleset, tidak mengada-ada. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada penguasa dunia manapun saudara pada waktu itu yang bisa membendung, yang bisa menggagalkan Yesus lahir di Bethlehem. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan keyakinan Alkitab itu adalah firman Allah, kita akan mengakar. Kita akan mempunyai satu kedalaman saudara. Ada satu kemantapan yang luar biasa bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah yang kita akui dan terima. The only one. Satu-satunya. Sekali lagi saudara, kalau Alkitab itu firman Allah, maka kita harus mantap saudara, bahwa Alkitab yang kita punya hari ini saudara, adalah satu-satunya wahyu Allah yang kita akui, yang kita terima. Dan itu bukan sikap sombong. Itu bukan arogansi. Pada waktu kita kencang, saudara, Alkitab itu hanya satu-satunya wahyu yang kami akui, saudara. Itu bukan kesombongan. Itu bukan arogansi, saudara. Sama pada waktu kita mempunyai pasangan, saudara. Ketika kita berketetapan hati, dia saja yang aku cinta. Itu tidak dimaksudkan adalah kesombongan. Itu tidak dimaksudkan merendahkan pria-pria yang lain, merendahkan wanita-wanita yang lain. Tetapi itu dimaksudkan, ya saya yes pada dia yang saya cintai. Tetapi no pada dia wanita-wanita atau pria-pria yang lain. Itu bukan kesombongan, saudara-saudara. Betul tidak ya? Semua akan klaim, saudara-saudara. Ini kitab suci yang benar. Sana sini saudara akan mengklaim saudara bahwa ini kitab suci yang benar. Tetapi saudara-saudara, kita orang-orang Kristen yang baik,
kita yakin seyakin-yakinnya berdasarkan 4P bahkan lebih itu saudara-saudara. Bahwa Alkitab yang kita punya hari ini saudara-saudara adalah Alkitab yang satu-satunya kita akui, yang satu-satunya kita terima. Sehingga kalau ini saudara-saudara menjadi keyakinan dan kemantapan kita, semestinya sih kita mempunyai spirit yang sama dengan pemazmur yang kita sudah baca tadi. Bahwa dia memandang akan firman Tuhan itu relevan, bahkan berotoritas di dalam kehidupannya. Itu sebabnya secara gamblang dia mengatakan Mazmur 119 ayat 105 tadi saudara. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau kita katakan Alkitab itu satu-satunya yang aku terima, saudara, itu artinya dia relevan. Firman Tuhan itu cocok untuk zaman hari ini. Firman itu cocok untuk kita sekeluarga, saudara. Sepanjang hidup, seumur hidup itu relevan. Dan dia berotoritas penuh, berotoritas mutlak di dalam kehidupan kita. Dunia hari ini di mana saja, saudara, bukankah dikuasai dengan kecemaran? Jadi jangan kaget kalau hari ini, saudara, wah mana-mana berita-berita buruk, berita-berita jahat itu, saudara, ada. Kenapa? Balik lagi pada historis. Adam dan Hawa bukankah telah jatuh? Pada waktu Adam dan Hawa dan jatuh, saudara, kita bisa melihat bagaimana manusia itu, saudara, bagaikan kuda liar. Dosa mulai dari keluarga, mulai dari satu suku, mulai dari satu bangsa, tapi kemudian melebar, kemudian menyebar, dan bahkan hingga hari ini, dari zaman ke zaman, hingga di kota kita hari ini. Jadi jangan kaget, saudara, kalau dunia ini dikuasai oleh kecemaran. Maka kalau dunia dikuasai oleh kecemaran, mau tidak mau, saudara, kita mesti harus punya pelita. Kita harus punya terang, yaitu firman Tuhan itu, saudara. Saudara, hati-hati dengan orang tua. Orang tua mungkin begitu konsen untuk mendidik anak-anaknya di dalam hal-hal yang baik dan benar. Yang ini jangan, yang ini boleh, itu bisa, gak apa-apa, tapi yang ini jangan. Betul tidak ya? Bahkan ada semacam proteksi karena sekarang dunia gadget HP itu, saudara, ada aplikasi filter, memfilter gadget anak-anaknya sedemikian rupa. Tapi saya mau katakan, kalau orang tua tidak dibentengi dengan kebenaran firman Tuhan, juga sami mawon, saudara, juga akan potensi jatuh, juga akan potensi berdosa, saudara. Jadi kita jangan terlena dengan kenakalan remaja. Kita jangan terlena dengan kenakalan pemuda. Siapapun tanpa firman, saudara, potensi nakal. Ayo sama-sama sebutkan. Siapapun tanpa firman, potensi nakal. 2, 3. Siapapun tanpa firman, potensi nakal. Saya rasa kalimat ini fair. Karena ada satu pendidik pernah menuliskan satu buku, kenakalan orang tua, penyebab kenakalan remaja dan pemuda. Kaget ya? Ya bisa jadi. Dan ada kebenarannya itu, saudara. Hal-hal yang gak benar dari senior bisa turun ke bawah. Anak-anak tinggal merekam itu, saudara. Lalu dihidupin tanpa sadar. Di bawah alam sadarnya dia lihat pola-pola dari orang tua, dari yang senior-senior itu. Gak benar, ya turun. Ya mudah untuk ditiru, saudara-saudara. Karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita ngajak akan anak-anak kita, ayo baca Alkitab. Ayo ya, mulai minggu ini, mulai bulan ini, mulai tahun ini, baca Alkitab ya. Apa artinya itu, saudara? Artinya pertama-tama kita jadi teladan, jadi contoh, jadi model. Itu sebabnya, saudara, saya tidak pernah terusik dengan anak-anak saya. Kalau mereka masuk kamar saya, waktu mereka kecil-kecil itu saya komitmen. Anak-anak kalau masuk ruang belajar, saya tidak akan terusik. Dan betul, saudara-saudara, ingat, anak-anak itu kadang-kadang mau intip-intip papa mamanya itu apa?
Saudara, di luang belajar itu saya lihat ulang-ulang. Mereka intip-intip, mereka juga bahkan nyelonong tiba-tiba, saudara. Dan bersyukur. Dalam banyak sekali mereka melihat papanya sedang baca Alkitab. Dan saya tidak ngamuk-ngamuk. Keluar. Ulah papa lagi baca Alkitab, keluar. Nah coba lihat kalau kita lakukan itu. Ketahuan deh kita. Lah baca Alkitab kok ngamuk-ngamuk. Nggak tindak saudaraku yang dikasih. Hati-hati loh di situ. Maka saya selalu berketetapan hati semacam demikian, saudara. Ya, bahwa saya tidak boleh terusik ya dengan anak-anak kalau mereka masuk di dalam ruang-ruang belajar saya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 1,5 tahun, 2 tahun lah ya. Saudara, pada waktu saya mempunyai TB2, Alkitab TB2, terjemahan baru 2, saudara. Ya, baca, satu ketika itu hilang, saudara. Wah, cari sana sini. Mana Alkitab TB2 saya? Mana Alkitab terjemahan baru 2 saya? Cari, saudara, nggak ketemu juga. Saya cari sudah itu istilahnya ya, kamar-kamar yang saya anggap itu ada kemungkinan saya salah naruh atau spontan kan kadang-kadang kita naruh begitu saja di satu tempat. Cari nggak ketemu, saudara. Tapi nggak lama kemudian, mungkin sekitar semingguan itu, saudara ya. Saya nggak sengaja masuk kamar si Edward itu, ya anak saya yang kedua, masuk kamarnya. Ternyata Alkitab TB2 itu ada di mejanya, saudara. Rupanya dia yang ngambil. Waktu saya lihat di situ, saudara, dia keluar entah kemana, saya senyum-senyum sendiri. Saya seneng. Anak dalam tanda petik ambil Alkitab itu luar biasa loh, saudara. Ya, dia memang kita terus dorong baca Alkitab, saudara. Dia punya Alkitab itu kita terlalu kecil untuk dia sekarang. Waktu lihat papanya punya Alkitab, dia langsung mungkin ambil, dia juga baca, saudara. Lalu akhirnya apa? Oke, saya tidak ambil TB2 itu, saya pakai Alkitab yang lain dan kemudian saya usahakan membeli, saya cari di Ijen itu kalau tidak salah. Saya pergi ke sana untuk membeli Alkitab TB2. Saudara, bila Alkitab adalah firman Allah bagi setiap kita, itu relevan. Dan Alkitab itu adalah pedoman atas kehidupan kita. Kita harus selalu mengingat pemazmur itu, saudara, 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memandang Alkitab itu firman Allah, Alkitab itu relevan, cocok bagi setiap kita, berotoritas penuh atas kehidupan kita. Ini aplikasi yang kita harus ingat baik-baik. Ayo sama-sama membacanya. 2, 3. Kita tidak akan merasa diteror dengan anggapan-anggapan bahwa Alkitab kita itu mengandung kesalahan ataupun kekeliruan. Kalau kita anggap dan kita jelas Alkitab kita itu, saudara, adalah firman Allah. Dia relevan, dia berotoritas penuh di dalam kehidupan kita. Maka kita nggak usah merasa diteror, merasa terganggu, saudara-saudara, dengan anggapan-anggapan, dengan tuduhan-tuduhan, dengan serangan-serangan frontal berkenaan dengan Alkitab kita. Alkitab lu itu salah. Alkitab lu itu mengandung kekeliruan. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Kalau kita jawab itu gimana, saudara? Ayo baca sama-sama, 2, 3. Autograf atau Alkitab asli yang telah lenyap itu tidak mengandung kesalahan. Yang autograf Alkitab kita itu yang tidak salah. Yang tidak akan keliru, saudara-saudara. Itu tangan saya itu, saudara. Saya sengaja foto itu. Itu souvenir waktu saya ke Mesir, saudara-saudara. Murah sekali itu ya. Berapa itu? Tapi sekarang sudah ada jualannya. Saya nggak sengaja tekan Shopee, saudara. Wah, ada itu. Hampir 700 mungkin sampai cetiau gitu, saudara. Dijual sekarang di Indonesia gampang. Ya, itu adalah di dalamnya itu ada semacam gulungan dari papirus itu, saudara-saudara. Karena dijual di sana dengan sangat murah. Kami datang langsung ke pabriknya pada waktu itu dan dibagi itu yang murah sekali, saudara-saudara. Saya lupa, tapi sangat murah sekali. Ya itu. Makanya lihat ya, itu tangan saya. Tangan saya kan pasti berbulu, yang berbulu ya pasti saya. Tangan saya berbulu, itu foto saya sendiri, saudara. Ya, nah ini yang benar, saudara, autograf asli. Tapi itu sudah lenyap. Itu sebabnya kalau di dalam perdebatan orang-orang yang sangat-sangat pintar, saudara,
Ya, penduduk-penduduk itu tinggal disorong, diarahkan kemana saudara? Yaitu pada autograf. Lah mereka sendiri nggak bisa jawab. Ngerti enggak maksudnya? Tapi saudara bersyukur. Bersyukurnya apa? Kita mempunyai ribuan manuskrip, ribuan salinan-salinan yang boleh menuntun kita untuk kemudian bisa sangat mengerti bahwa ini yang benar. Ini loh paling ada kesalahan pencatatan. Dan itu saudara-saudara, ya orang-orang yang biasa menyelidiki semacam demikian, itu akan menemukan ya bahwa sebenarnya kesalahan-kesalahan kalau itu ada di dalam kecil sekali dan tidak fatal, saudara-saudara. Kita juga bersyukur, saudara, kita mempunyai banyak terjemahan. Betul tidak? Itu sebabnya dengan fair hari ini saya mau katakan, kita tidak boleh mengagungkan, kita tidak boleh memutlakan terjemahan-terjemahan yang ada di tangan kita, termasuk TB2, termasuk terjemahan baru 2 yang kita punya hari ini. Kita tidak boleh mengagungkan, kita tidak boleh memutlakannya. Karena di dalam study Bible saya sendiri, saya menemukan ada 1-2 kata belakangan ini, karena saya sudah sampai di dalam satu raja-raja, saudara. Ada kok yang dimana versi King James Version-nya itu lebih baik, TB1-nya lebih tepat, tapi TB2-nya kurang tepat. TB2 bukan hanya satu-satunya terjemahan, bukan satu-satunya yang terakhir. Saya yakin di waktu mendatang akan ada terjemahan-terjemahan baru yang lainnya. Termasuk kita tidak boleh mengagungkan penafsiran. Bahkan saudara tidak boleh mengagungkan khotbah pendeta Eliatman. Karena ada saat-saat di mana dia bisa salah, mungkin. Ada saat-saat dia di mana kurang, ada di saat-saat di mana lemah, saudara. Kalau misalnya tadi pagi saya disenggol, kena senggol lah begitu, atau saya menyenggol lah waktu kendaraan, kira-kira mempengaruhi saya enggak ya? Ada kemungkinan itu, saudara. Waktu perut kosong, pengkhotbah gimana? Bisa blank enggak? Blank. Jujur, dalam beberapa kali saya berkhotbah, saya bisa blank loh, saudara. Wah, gelap sekali. Bahkan satu kata saya mau cari enggak ketemu, dalam sekali. Kok gelap gitu ya? Kok enggak tahu mau ngomong apa? Ini mestinya ngomong, tapi nggak bisa ngomong. Tahu itu kata itu, tadi saya harus ngomong, tapi nggak keluar sudah. Ya, nggak keluar. Keluarnya baru 1 minggu kemudian, sambil tepuk jidat. Oh, ini tuh maksudnya. Khotbah masih mungkin lemah, khotbah mungkin masih bisa salah, tapi autograf Bible kita itu yang benar. Ya, itu benar. Di dalam kedaulatan Tuhan, saudara, lenyapnya autograf itu. Ya saudara, kita mengerti bahwa tanpa ada seizin Tuhan, tak mungkin saudara-saudara itu terjadi. Dan Tuhan pasti menjaga pesan ilahinya untuk boleh terus turun ya dari zaman ke zaman. Untuk boleh terus turun kepada anak-anak Tuhan. Tidak mungkin Tuhan berniat jahat lah. Biar yang masa lampau saja yang enaknya baik, dengar baik-baik yang benar. Yang generasi sekarang, yang generasi GKT 3 sekarang ini biarlah biar kacau-kacau lah, biar nggak jelas-jelas dengar firman. Enggak, saudara. Mau tahu? Lihat, ini satu ayat saja, saudara, yang kita baca. Tahu betapa striknya Tuhan di dalam menjaga akan kebenaran firman Tuhan. Baca sama-sama. Wahyu 22 18 sampai 19 23. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Strict, keras? Oh, sangat keras, saudara, betul. Memang message di dalam Wahyu 22 ini terkhusus berkenaan dengan wahyu itu sendiri, dengan nubuat-nubuat di dalam kitab Wahyu itu sendiri. Tetapi ini adalah menjadi prinsip yang sama, yang general untuk seluruh scripture, untuk seluruh kitab suci yang ada di tangan kita. Karena itu saudara-saudara,
yang berani tambah kurang, yang berani memalsukan, yang berani mempermainkan akan kitab suci, sudah pasti akan berhadapan dengan keadilan Tuhan yang sangat-sangat keras sekali. Tuhan tidak bermain-main dengan statement ini. Bahkan kalau kita lihat ditaruh di terakhir di dalam kitab apokaliptik itu, saudara, itu ada maksudnya supaya semua orang-orang Kristen yang membaca jangan memalsukan, jangan main-main, jangan asal tafsir, jangan asal sembarang ngoceh dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak suka pesan-pesannya itu dipermainkan. So, saudara, Alkitab adalah firman Allah. Dia relevan, dia berotoritas. Jadi kita jangan mudah tergoncang oleh serangan-serangan frontal, saudara. Jangan mudah tergoncang oleh tuduhan-tuduhan yang tidak benar berkenaan dengan kitab suci kita. Ingat, Tuhan berdaulat penuh, jaga Bible kita. Kita percaya itu, saudara. Tuhan jaga akan Alkitab kita, pesannya ini untuk boleh terus sampai kepada kita. Bahkan kita boleh khotbahkan pada hari ini, saudara. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita semua termasuk saya, mari kita tetap bergemar dengan kitab suci kita hari ini. Kita bangga dengan Bible kita, saudara. Jangan minder dengan Bible kita. Kita bangga, kita yakin, kita mantap. Alkitab yang kita pegang hari ini adalah firman Allah. Saya mau bergemar, saya mau membacanya, saya mau merenungkannya, saya mau menghidupinya. Bahkan dengan bangga saya mau memberitakannya kepada sesama saya. Yang terakhir, saudara, kalau Alkitab itu firman Allah, dia relevan, dia berotoritas penuh atas kehidupan kita, saudara. Ingat ini, ayo baca sama-sama. Kita harus waspada dengan serangan halus terhadap firman. Wah, serangan yang frontal, yang langsung, wah, tahu lagu kita ya, itu serangan bagi Alkitab kita. Wah, Alkitab lu salah. Wah, tahu ini frontal. Tapi yang halus, bagaimana? Ini justru mesti ekstra waspada, saudara. Karena ada, saudara, praktek-praktek yang mengatakan, bila menyentuh hatiku, wah ini firman Tuhan. Tapi selama tidak menyentuh hatiku, itu bukan firman Tuhan. Bahkan mungkin masuk ke khotbah, selama tak menyentuh hatiku, khotbah itu pun ya khotbah begitu saja. Hati saudara, karena sikap-sikap seperti ini mirip dengan fenomena-fenomena yang lampau, tapi masih ada hari ini yang mengatakan demikian. Firman Tuhan hari ini, Tuhan, kiranya akan menjadi rema bagi kehidupanku. Lah rema itu apa, saudara? Rema itu ya firman Tuhan, saudara-saudara. Yang firman Tuhan dibedakan dengan kata yang pertama itu ya tentu logos maksudnya. Ya firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang logos itu akan menjadi rema. Ya rema, yaitu firman Tuhan. Padahal saudara buka Alkitab suci, buka Alkitab, saudara, logos, rema itu dipakai bergantian, saudara. Lah kenapa dibedakan, saudara? Sehingga, yang touch, yang menyentuh hatiku, yang mengharu birukan hatiku itu rema. Tetapi kalau tidak ada touch something, tidak menyentuh hatiku, tidak ada sesuatu di sana, ya dia tetap logos. Itu bukan rema. Halus sekali, tapi kita sudah menyimpangkan. Ada yang menyimpangkan akan hal itu. Bahkan hamba-hamba Tuhan di mimbar sering menggunakan istilah itu. Kelihatannya keren, tetapi tidak alkitabiah. Kelihatannya bagus. Bahkan saya tadi pagi masih melihat ada di grup tertentu menggunakan akan hal itu. Mesti waspada kepada serangan-serangan yang halus, penyimpangan-penyimpangan yang halus. Lalu apa misalnya ini, saudara? Ayub 1:9-11 ini. Siapa yang ngomong di sini? Jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan keluarganya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini.
Tapi layangkan tanganmu, hancurkan segala yang ia miliki. Ia pasti mengutuki engkau di hadapan. Siapa ngomong ini? Iblis. Saya mau tanya, ini firman Allah atau bukan? Atau firman iblis ini? Kalau ditanya ini loh saudara, ini pertanyaan-pertanyaan dasar kami waktu kami semester 1, semester 2. Ini firman Allah atau bukan? Ya iyalah saudara, ini firman Allah yang menceritakan ulahnya si iblis. Ini pasti akan membuat kita jengkel loh, betul tidak? Ini mendatangkan kejengkelan. Tapi saat jengkel-jengkelnya kita, saat geram-geramnya kita, termasuk beberapa hal di dalam perjanjian lama, kadang-kadang mengundang kemarahan kita. Ya itu tetap firman Allah, saudara. Ngerti ya saudaraku? Saudara, jangan menjadi orang Kristen latah. Apa-apa diambil, apa-apa diadop, apa-apa ditiru, saudara-saudara. Tanpa memohon hikmat yang daripada Tuhan. Saya ingat pada awal-awal semesteran kami, saudara-saudara. Ya, saya kaget. Karena kita kan dari latar belakang ibadah yang lebih kalem, saudara. Sekarang malah lebih cepat ritme GKT 3 di KU2 ini, saudara. Wah, lebih slow kita. Lalu masuk saya lah di sana, saudara. Saya kaget. Banyak rekan-rekan itu kalau berdoa itu loh, saudara, memang semangat. Tapi suka ngecap-ngecap gitu loh. Bapak di surga. Juga ada yang apa itu ya, yang kayak minum pakai sedotan dulu, kayak ada isap-isap sesuatu. Ini saya kaget, ini fenomena apa ini? Tapi bersyukur dosen kami hari itu, dia sangat-sangat fair. Dia bilang kita jangan menjadi orang Kristen yang latah. Ternyata itu turun dari senior-senior, saudara. Setelah saya lihat, oh iya yang senior-senior turun. Oke lah, dapat semangatnya lah kalau doa. Tapi masa semua juga yang ngecap-ngecap itu kok turun semua gitu ya. Yang isap-isap itu yang kayak mendesa gitu ya. Ya bisa saja saudara, di dalam konteks tertentu kita bisa mendesa, betul tidak? Tuhan, bisa. Why not? Tapi jangan menjadi pola yang kemudian terus diseragamkan gitu ya. Wah ini kayaknya bagus ini. Saya sudah melihat ya seorang pendoa, doanya caranya begini. Ayo seluruh GKT kita belajar hal ini, lalu diajari. Jangan saudara-saudara, ya. Kita harus mohon hikmat dari Tuhan. 2 Timotius 3:16-17, saudara-saudara. Saya yakin itu sangat-sangat bermanfaat. Cukup bagi kita, saudara, yang membentuk kita dan memperlengkapi akan setiap kita. Tapi kita perlu mohon hikmat supaya di 2 Timotius ini menjadi bagian kita yang akan mengajar kita, yang akan menyatakan kesalahan kepada setiap kita, memperbaiki kelakuan, mendidik kita di dalam kebenaran dan memperlengkapi kita untuk segala perbuatan yang baik. Betul tidak ya? Itu saudara, itu sebabnya doa. Saya ingat dalam khotbah saya yang minggu yang pertama, saudara, saya harus katakan membaca kitab suci diawali dengan doa. Dan juga diakhiri dengan doa. Supaya kita benar-benar menikmati, menghidupi akan keberkatan, pembaharuan melalui kita membaca akan kitab suci itu. 2 Timotius itu mengatakan seluruh kitab suci. Nah ini terjemahan TB2. Lebih bagus dan ini sesuai dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Saudara-saudara, sangat bagus sekali. All scripture. Seluruh kitab suci. Kalau TB1 terjemahan baru 1 yang lama maksudnya masih akan menggunakan segala tulisan. Itu pun ada kata yang, sebenarnya yang paling tepat karena bahasa aslinya tidak menggunakan yang. Nah ini semacam demikian. Jadi kalau TB1 ya itu menjadi referensi bagi kita yang memperkaya akan setiap kita. Jangan dibuang saudara. Biarlah itu saudara baca. Kalau orang-orang ahli kitab itu saudara, waktu baca TB yang baru akan lihat TB yang lain. Biasanya begitu. Kami pun harus tetap begitu saudara. Biasa. Saya mempersiapkan diri hari ini saudara. Lihat juga versi-versi yang lain. Bahkan saya sempat mengintip King James Version. Ya, bahkan ada yang NET itu, net. Saya juga lihat itu, bahkan BIMK. Saya lihat, kami perlu itu saudara untuk compare saudara. Karena sekali lagi autograf asli sajalah yang benar. Tapi kita bersyukur ada ribuan salinan, ada ribuan manuskrip yang sudah menolong kita. Bahkan sudah saudara dilakukan oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya.
Saya tutup khotbah ini. Ingat, Alkitab adalah firman Allah yang relevan, yang berotoritas atas kehidupan kita. Jangan mau kita digoncangkan oleh tuduhan yang frontal berkenaan dengan Alkitab kita. Dan kita mesti waspada terhadap serangan-serangan yang halus, yang nampak benar, tapi sebenarnya itu jauh menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, waktu kita baca Alkitab, waktu baca Bible itu, saudara, Mazmur 1 itu menjadi bagian kita. Berbahagialah, diberkatilah. Itu sebabnya mau diberkati, mau berbahagia, baca kitab suci. Ayo katakan kanan kiri saudara. Mau berbahagia, mau diberkati, baca kitab suci. Jadi bukan ya healing oke lah, ya toh. Healing secara fisik oke lah. Tetapi Tuhan mau untuk kita boleh terus merapat, untuk boleh terus mendekat kepadanya melalui firman Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membahagiakan kita dengan kebenaran ilahinya. Bapa di surga, terima kasih. Hamba berhenti di sini. Tapi kiranya Roh Allah yang akan terus menuntun anak-anakmu untuk mencintaimu, mencintai firman-Mu, menghidupi firman dan memberitakan akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Amin.